Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Asr. Ayat yang keberapa? Ayat yang kedua, yang bunyinya Innal insana lafi khusrin. Ayat pertama bunyinya Wal asr. Apa artinya wal asr? Demi masa. Allah bersumpah. Terus kelanjutannya apa? Kelanjutan dari sumpah Allah adalah ayat yang kedua ini. Allah bersumpah demi masa. Ada apa setelah itu? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Innal insana, sesungguhnya manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Seluruh manusia atau sebagian manusia? Semuanya. Termasuk orang yang beragama Islam? Iya. Loh, terus bedanya apa? Kalau gitu bedanya apa kita sama orang-orang yang tidak beragama Islam? Kalau kita juga termasuk orang yang rugi. Ada dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan manusia menurut sebagian ulama adalah orang kafir. Jadi terjemahannya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia yang kafir itu berada di dalam kerugian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak. Pendapat yang kedua mengatakan bukan orang kafir saja. Ya, semua manusia. Karena di dalam surat ini Allah juga mengatakan innal insana. Bukan innal kafiro misalnya. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan innal insan. Namanya insan ya. Semua yang keturunannya Nabi Adam itu dinamakan insan. Entah itu yang kafir maupun yang beragama Islam. Pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat bahwasannya yang dimaksud dengan manusia di sini adalah seluruh manusia. Ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak pakar tafsir. Karena kata mereka, kalimat atau kata insan itu kan sifatnya umum. Maka yang dimaksud adalah jenis manusia secara umum. Adapun nanti pengecualiannya ada di dalam ayat yang keberapa? Yang ketiga. Dan ini yang insya Allah pendapat lebih kuat
bahwa maksud dari manusia di situ adalah jenis manusia secara keseluruhan. Lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Khusrin, apa artinya khusrin? Ada yang menafsirkan kerugian seperti yang kita pahami biasanya ini. Ada yang menafsirkan kebinasaan. Ada yang menafsirkan siksaan. Ada yang menafsirkan kekurangan. Kata sebagian ulama dari kata-kata ini, ada yang kerugian, ada yang kekurangan, ada yang kebinasaan, ada yang siksaan. Ini sebenarnya maknanya tidak jauh apa? Tidak jauh berbeda. Kalau kita ambil kata rugi, apa artinya rugi? Ya iyalah, rugi orang untung. Enggak, kalau jenengan dagang terus rugi, maksudnya apa? Gimana? Modalnya kalong. Jadi modalnya tidak balik. Semuanya atau sebagian? Sebagian. Macam-macam. Iya. Yang namanya kerugian kan tidak satu jenis. Ada kerugian yang sifatnya total. Sampai semodal-modalnya semuanya habis. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Ini namanya kerugian total. Ada kerugian yang tidak sampai total seperti itu. Cuma modalnya itu atau keuntungannya itu tidak nutupi modal. Alias masih ada modalnya tapi modalnya berkurang. Ini kerugian jenis apa ini? Kalau tadi kerugian total, kalau yang kedua kerugian apa? Setengah. Ya orang mesti setengah. Kerugian sebagian. Atau kerugian mandan rugi. Ya orang mesti ringan. Kalau mandane itu 3/4 yang enggak ringan. Jadi ini dua jenis kerugian. Kalau dalam berdagang modal habis. Biasanya jenengan modalnya apa? Duit. Atau tanah, atau apalah, rumah digadaikan, ini modalnya. Kalau manusia hidup di dunia, dia modalnya apa? Amal, takwa. Ada yang lain? Iman. Terus takwa. Berarti orang kafir nggak punya modal. Kejujuran. Dan yang lain, Allah kasih modal nggak? Seluruh manusia yang ada di muka bumi dikasih modal nggak? Kasih. Apa modalnya? Akal. Ada yang lain? Apa? Umur. Betul. Para ulama tafsir mengatakan bahwa modal manusia adalah umur yang dia miliki. Makanya baik orang yang beriman maupun yang tidak, semuanya punya modal. Cuman bagaimana dia mempergunakan modal tersebut. Ada orang yang memutar modalnya dengan baik sehingga dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ada juga orang yang tidak bisa memutar modalnya sehingga justru dia akan rugi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan orang-orang yang rugi. Di dalam firman-Nya surat Fatir. Surat apa? Fatir ayat 37. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Wa hum yastarikhuna fiha." Orang-orang yang ada di dalam neraka mereka berteriak-teriak di dalamnya. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal.
Kata orang-orang yang berada dalam neraka, wahai Rabb kami, keluarkan kami. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal berbeda dengan amalan yang dulu kami kerjakan ketika kami masih di dunia. Jadi mereka minta kepada Allah supaya diberi kesempatan hidup lagi. Di mana? Di dunia. Dan mereka berjanji, kalau misalnya mereka diberi kesempatan itu, maka mereka akan beramal berbeda seperti amal yang dulu mereka kerjakan ketika masih di dunia. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Jawaban yang pertama adalah Allah mengingatkan modal yang sudah Allah berikan kepada mereka. Apa? Umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kalian sudah kami beri umur? Jadi Allah sudah ngasih modal. Kenapa modal itu tidak gunakan sebaik-baiknya? Kalau boleh kita katakan disekak mati. Sudah dikasih modal buat apa saja? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah beri kalian umur yang mana umur itu bisa digunakan untuk berfikir? Ada orang yang dikasih umur sangat panjang tapi tetap saja tidak mau beriman. Waja'akumun nadhir, masih ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang orang-orang yang mengingatkan kalian. Sudah banyak orang yang mengingatkan kalian, mulai dari para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para ulama, para muballigh, para ustadz, para dai, orang tua, teman, saudara. Sudah banyak yang mengingatkan kalian. Ini kok mana ini? Petugas tidak ada petugas di sini. Di belakangnya petugasnya. Kok agak nging? Enggak ada yang di sini petugasnya. Oh, di belakang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, coba masuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kalian sudah kami beri umur? Bukankah kalian sudah kami beri umur? Dan itu tentu enggak bisa dijawab apa-apa oleh mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana orang-orang itu rugi manakala mereka tidak memanfaatkan modal yang Allah berikan kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, orang rugi itu ada dua jenis. Ada yang ruginya apa tadi? Total, habis-habisan. Ada yang ruginya sebagian. Orang-orang yang ruginya total di dunia itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka jelas rugi, dan rugi mereka itu total. Dalilnya apa Ustaz? Silakan Anda baca Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 85 dari surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Kemudian apa kata Allah? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis bahwa orang-orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kerugian mereka merupakan kerugian yang bersifat total. Kenapa total, Ustaz? Karena mereka tidak bisa menutupi kerugian tersebut. Walaupun di dunianya mereka memiliki deposito sekian triliun di bank, atau misalnya mereka memiliki ribuan hektar sawah, atau mereka memiliki mall
sekian puluh di berbagai penjuru dunia, atau dia memiliki mobil mewah dengan segala mereknya, seluruh apa yang dia miliki itu tidak bisa untuk digunakan menebus siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Jalla wa Ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya mereka memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi. Jadi bukan hanya duit beberapa triliun, bukan hanya tanah sekian ribu hektar, tapi seluruh apa yang ada di bumi milik mereka. Kalau misalnya orang kafir memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi, wa mithlahu ma'hu, dan masih ditambah lagi seperti itu, berarti berapa kali? 2 kali lipat isinya bumi. Ada nggak orang kaya yang seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Sesugih-sugih wong sugih, sesugih-sugih wong sugih duwe pira? Setengahnya bumi? Seperempat? Seperpirane? Senegara? Orang kaya yang paling kaya di muka bumi silahkan didatangkan. Coba jangan cek daftar orang-orang top 10 versi majalah Forbes. Versi majalah Forbes. Coba dicari berapa dihitung kekayaannya mereka. Kemudian kira-kira dunia ini dihargai, dijual berapa. Coba lihat berapa persen. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan itu tidak tanggung-tanggung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau misalnya orang kafir punya bumi semuanya seisinya, masih ditambah bumi yang kedua, untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus siksa di hari kiamat. Jadi bumi beserta isinya masih ditambah satu lagi. Kalau itu semuanya mereka miliki, kemudian mereka gunakan untuk menyuap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar siksaan yang sudah ditetapkan oleh Allah dibatalkan, atau minimal mendapatkan remisi siksaan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 36. Jadi dalam surat Al-Ma'idah ayat 36 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita betapa ruginya orang-orang kafir. Harta yang dulu mereka bangga-banggakan, kekayaan yang dulu mereka pamer-pamerkan, jangankan untuk mengeluarkan mereka dari neraka, hanya untuk mengurangi siksaan saja nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerugian jenis pertama. Kerugian apa tadi? Total. Siapa? Orang-orang kafir. Nah, sekarang kita bicara kerugian yang kedua, yang bisa jadi kita masuk ke situ. Nah, hati-hati ini harus lebih apa? Harus lebih ngatekakan ini yang kedua. Enggak ada yang ngantuk ya. Yang kedua ini. Kerugian yang sifatnya apa tadi? Sebagian, parsial. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berislam, sudah beragama Islam, tapi mereka tidak maksimal di dalam memutar dan memanfaatkan modal yang Allah berikan kepada dia. Apa tadi modalnya? Umur. Dia tidak maksimal untuk menggunakan umur yang telah Allah berikan kepada mereka untuk melakukan 4 hal yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ketiga. Apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang seperti ini sudah dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dikasih kesempatan memeluk agama Islam, tapi dia masih minim amal. 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 Dia masih minim a
Ini pun termasuk orang-orang yang rugi. Dalilnya apa Ustaz? Silahkan panjenengan buka surat Al-A'raf ayat 9. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 9. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man khaffat mawazinuhu." Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan. Karena nanti pada hari kiamat antara dosa dan kebaikan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Seandainya nanti pada hari kiamat kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata amal soleh kita ini masih kalah sama dosa-dosa yang kita lakukan. Sholat sih sholat. Tapi sholatnya tadi kurang khusyuk. Puasa sih puasa. Tapi puasanya masih dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sodakoh sih sodakoh. Tapi masih sering riak di dalam sodakohnya. Sudah amalan-amalan soleh dia tidak sempurna. Dia memenuhi timbangan dosa-dosanya dengan makan riba. Dengan berdusta kepada orang lain. Dengan tidak berbakti kepada orang tuanya. Dengan tidak menghormati tetangganya. Dengan tidak mengemban amanah yang sebaik-baiknya ketika dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari kiamat nanti, faman khaffat mawazinuhu. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi yang sini sama yang sana sama apa enggak? Sama enggak? Tapi sama-sama rugi. Makanya tadi dikatakan di depan, innal insana lafi khusrin. Semua manusia merasakan kerugian. Walaupun kerugiannya itu berbeda-beda. Ada yang kerugiannya total, mutlak rugi. Ada yang kerugiannya sebagian. Dan manakala kita berbicara seperti ini, jangan dipikir, insya Allah yang tahu untung terus lah. Penjina sholat kok. Belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini, Allah menegaskan dengan 3 bentuk penegasan. Berapa bentuk penegasan? 3 bentuk. Bahwa seluruh manusia akan rugi. Penegasan yang pertama ada di dalam ayat yang pertama. Apa itu? Sumpah. Jadi Allah berkata wal asri, demi masa. Yang namanya sumpah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa orang sumpah itu ingin menunjukkan keseriusan, temenanan, hati-hati. Demi Allah aku ora nyolong. Itu kan maksudnya saya betul-betul tidak nyolong. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal asri, demi masa. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup hanya satu penegasan? Tidak. Allah menambah penegasan yang kedua. Di awal ayat yang kedua. Yaitu dengan menyelipkan kata inna. Apa artinya inna? Sesungguhnya. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tidak nyuri. Itu kan berapa penegasan? Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala wal asri, demi masa, penegasan pertama. Inna, sesungguhnya al-insan, seluruh manusia. Ini baru berapa penegasannya? Berdua. Tambah satu lagi. Apa? La fi. Orang yang belajar bahasa Arab, la. Huruf lam itu juga penegasan. Artinya apa Ustaz? Benar-benar. Berarti berapa penegasannya tadi? 3. Yang pertama, sumpah. Terus,
Sesungguhnya terus benar-benar. Berarti terjemahan yang pas itu adalah demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Dan di sini kata para ulama masih ada tambahan lagi. Kata para ulama, Allah mengatakan lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Allah enggak mengatakan manusia merugi, tidak. Tapi Allah mengatakan manusia berada di dalam kerugian. Beda enggak antara kata-kata di dalam kerugian dengan manusia rugi? Beda enggak? Ya beda, kalimatnya juga beda. Ya. Kata para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia benar-benar berada di dalam, apa artinya di dalam? Misalnya ada air di dalam, atau saya masukkan apa misalnya, ini masih ada airnya sih, kalau nggak ada airnya saya masukkan pulpen. Misalnya pulpen ini berada di mana? Di dalam. Apa artinya? Artinya dia itu tenggelam. Dia itu manusia tenggelam di dalam kerugian. Dan dia dikepung dengan kerugian. Sehingga dia tidak bisa keluar dari kerugian tersebut. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala memilih kata la fi khusrin, itu bukan tanpa makna. Jadi Allah di dalam ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya seluruh manusia itu betul-betul merugi dan berada di dalam kerugian. Maka seyogianya ketika kita mendengar ayat-ayat yang berbicara seperti ini, mestinya kita tergerak untuk menghindarkan diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam kerugian tersebut. Andaikan seorang manusia berada dalam detik-detik terakhir dia sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Kematian sudah ada di depan nyawa, sudah ada di depan mata. Malaikat pencabut nyawa sudah siap untuk mencabut nyawanya. Maka saat itu manusia berangan-angan, andaikan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memanjangkan umur saya walau hanya seminggu saja. Enggak diterima, ya wes. Enggak seminggu, ya minta berapa? Sehari. Enggak diterima juga. Minta berapa? 1 jam aja. Ternyata enggak diterima juga. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengundurkan ajal seorang manusia seandainya ajal tersebut telah datang. Tapi manusia karena memang tipenya tipe orang yang rugi, dia baru sadar. Minta tolong sama Allah, ya Rabbi berilah saya waktu tambahan barang 1 jam saja. Saya ingin menambah bekal. Karena saya baru sadar sekarang bahwasanya bekal yang saya miliki ternyata tidak cukup, wahai Rabbi, untuk beli surgamu. Apa bekal yang kita miliki untuk beli surga? Salat yang masih bolong-bolong. Zakat yang kadang-kadang tidak dikeluarkan. Lisan yang masih suka untuk mencela, mencaci, dan menggibahi atau menggunjing orang lain. Mata yang selama ini masih digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang masih belum tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itukah modal kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Maka manakala manusia saat itu dia akan membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan modal yang dia miliki, dia baru sadar. Menjelang wafatnya ternyata modal saya itu masih sedikit. Akhirnya minta tolong sama Allah, wahai Rabbi panjangkan umurku. Barang 1 jam saya ingin bertasbih, saya ingin sholat, saya ingin berzikir, saya ingin baca Quran. Selama ini saya baca Quran cuma di bulan Ramadan saja, wahai Rabbi. Saya ingin tiap hari bisa baca Quran. Atau wahai Rabbi, berilah saya barang 1/2 jam. Saya ingin bertobat kepadamu, wahai Rabbi. Ternyata dosa-dosa yang saya lakukan selama ini sudah menumpuk begitu banyak.
Ternyata setiap hari saya membalas nikmat yang engkau berikan kepadaku dengan maksiat yang aku lakukan kepadamu, wahai Rabbi. Engkau telah berikan aku mata. Ternyata aku gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang engkau haramkan. Engkau telah memberikan pendengaran kepadaku. Ternyata justru pendengaran ini aku gunakan untuk mendengar hal-hal yang engkau haramkan, wahai Rabbi. Tangan yang bisa aktif seperti ini. Ternyata justru saya gunakan tangan ini untuk melakukan maksiat-maksiat yang engkau haramkan, wahai Rabbi. Berilah aku kesempatan, barang setengah jam, aku ingin tobat. Gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu beramal sudah habis. Yang ada di depan mata adalah waktu penghitungan amalan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ala wa innal yawma amalun bila hisab." Ketahuilah bahwasanya sekarang di dunia ini adalah waktu kita untuk beramal. Walaupun belum datang masa penghitungan amalan. Ini sekarang waktunya kita beramal. Kita sudah diberi modal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan memanfaatkan modal tersebut sebaik-baiknya untuk beramal? Atau justru kita akan kaget ketika datang hari, kata Ali ibnu Abi Thalib, wa ghadan hisabun bila amal. Adapun esok, kelak di akhirat adalah waktu penghitungan amalan dan waktu beramal sudah ditutup rapat. Innal insana lafi khusr. Manusia semuanya berada di dalam kerugian. Kata para ulama, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kerugian. Tapi Allah belum menyebutkan apa penyebab kerugian tersebut. Belum menyebutkan apa? Penyebabnya. Penyebabnya ada dua. Dan itu Allah sebutkan di dalam sebuah hadis. Atau maaf, Nabi SAW sebutkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan sahih oleh beliau. Kata Nabi SAW, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Kata Nabi SAW, kerusakan yang akan timbul gara-gara kerakusan terhadap harta dan kerakusan terhadap kedudukan. Kerusakan yang akan ditimbulkan dari dua hal ini tidak kalah dibanding kerusakan akibat dilepaskannya dua serigala yang sedang lapar di dalam kandang kambing. Kalau ada kandang kambing lemu-lemu, ada serigala kelaparan, mau masuk tidak bisa. Karena semuanya dikunci. Akhirnya ya wis rapapanya terwei kesempatan. Blus. Langsung 2 ekor sekalian. Serigala sedang lapar. Itu serigala wareg. Serigala sedang lapar. Bukan cuma 1. Berapa? 2. Apa hasilnya? Habis. Serigala itu salah satu binatang yang rakus. Maka di sini Nabi SAW mengumpamakan 2 hal. Apa tadi? Kerakusan terhadap harta. Ini yang pertama. Yang kedua, kerakusan terhadap kedudukan. Gara-gara 2 hal ini, maka manusia akan terjerumus ke dalam kerugian. Betapa banyak orang yang ringan untuk melakukan perbuatan dosa karena kerakusan dia terhadap harta. Berbohong sudah biasa. Karena apa? Pengen dapat duit yang banyak.
manipulasi laporan biasa. Apalagi markup biasa. Apa itu? Kalau di toko dapat apa namanya? Kwitansi kosong biasa. Kenapa? Rakus terhadap harta. Bahkan lama-lama bukan hanya dosa yang seperti tadi saya sebutkan. Bahkan agama pun bisa digadaikan untuk mencari harta. Hartanya cuma sekerdus mie. Bisa nggak itu untuk nebus nanti siksaan di akhirat? La ilaha illallah. Mie sekerdus mau buat nebus apa? Siksaan Allah. Lawang dunia seisinya ora bisa, malah masih ditambah 2 kali lipatnya. Kok ini datang kepada Allah, wahai Rabbina, tak suap. Pakai apa? Pakai mie sekerdus. La ilaha illallah. Rakus terhadap harta. Dan yang namanya kerakusan terhadap harta dan juga kedudukan, virus ini bukan hanya menjangkiti orang biasa, tapi juga bisa menjangkiti orang-orang yang paham agama. Tokoh agama bisa terjangkiti virus ini. Para ulama dalam tanda kutip bisa terjangkiti virus ini. Ahli ibadah yang kelihatannya tekun beribadah di masjid, belum tentu pertahanannya akan kokoh kalau dihadapkan dengan duit dan kedudukan. Ketika akan disogok pakai duit berapa juta misalnya, oke, Pak Kiai, ya nggak mesti pakai Pak Ustadz lah, mbok nani jenengan, yes Pak Ustadz, Pak Ustadz, jenengan saya kasih segini, tapi syaratnya jenengan milih saya ya. Atau ngumumkan kepada jamaah yang jenengan supaya milih saya. Wah, enggak boleh, itu haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Dengan lancar dalil haramnya suap langsung keluar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Enggak mau. Nah. Ditelang beda 10 juta. Enggak, haram. Enggak boleh. Besoknya datang lagi. Kok bawanya 1,5 M. 1,5 M. Waduh iki. Ayat karo hadise kelalen kabeh. Demi kantong bisa tebal, keyakinan bisa dijual. Walaupun orang yang menyogok dia adalah orang yang bertolak belakang ideologinya 180 derajat. Dengan harta, orang bisa terjerumus untuk menggadaikan keyakinannya, lalu dia masuk dalam kerugian yang nyata. Ada juga sebagian orang ketika masa-masa awal perintisan dakwah, Masya Allah, yang namanya prinsip masih dijunjung tinggi. Idealisme masih menghujam di dalam hati. Tapi begitu berjalan hari demi hari, lama-lama gemerlapnya dunia semakin menyilaukan mata. Sehingga sedikit demi sedikit prinsip dipreteli satu persatu. Dulu lantang untuk memerangi kesyirikan. Sekarang justru meramaikan acara kesyirikan. Dulu lantang untuk memerangi korupsi. Justru sekarang malah menjadi dedengkotnya korupsi. Rakus terhadap harta. Dan rakus terhadap kedudukan. Ketika seorang hamba awalnya seperti itu, tapi begitu melihat gemerlapnya dunia, ladang perjuangan disulap menjadi ladang basah
untuk memperkaya pribadi dan dinasti keluarga. Inilah mengerikannya apa tadi? Rakus terhadap apa tadi? Harta dan kedudukan. Itulah penyebab orang kemudian terjerumus ke dalam kerugian. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada 3 pertemuan yang akan datang, tanggal 17 April, 24 April dan 1 Mei, saya tidak bisa datang. Karena saya akan ke Jember insyaallah, akan ngajar di sana. Dan insyaallah saya bisa datang lagi insyaallah pada tanggal 8 April. Maaf, ya. Salah ini nulisnya. 8 apa tadi? Mei. Jadi insyaallah selama 3 pertemuan saya tidak bisa datang kalau tidak ada halangan. Insyaallah saya tidak bisa datang 3 pertemuan dan pengajian di sini insyaallah tetap akan ada. Mungkin yang ngisi yang lainnya, ustadz yang lain. Cuman kalau saya insyaallah kalau tidak ada halangan akan bisa ngajar lagi pada tanggal 8 Mei dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama apakah yang baik untuk perempuan di dalam Al-Quran dan hadis? Ini yang istrinya sedang hamil berapa orang? Nanti saya kasih 1 nama, nanti rebutan nanti. Ya banyak lah, ya. Dalam Al-Quran ada Maryam, ya. Ada siapa? Asiyah. Ya. Dalam hadis banyak, ada Khadijah, ada Ummu Salamah, ada Sofiyah. Siapa? Kurang ngerti aku. Ya, banyak ya nama-nama sahabiyat, nama-nama kaum muslimat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan ya, itu nama-nama yang Aisyah ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya hobi dan sering sekali melukis orang. Bagaimana Ustaz jika saya bertobat, akankah saya masih mendapatkan tanggungan di akhirat? Kalau sudah bertobat insyaallah tidak. Ya. Yang namanya orang bertobat disebutkan dalam sebuah hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Anda punya jiwa seni, arahkan jiwa seni itu kepada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sekedar intermezzo, saya juga suka seni. Ya, saya juga suka seni. Bahkan dulu saya cita-cita akan sekolah di ASRI, Akademi Seni Rupa. Saya dulu cita-citanya, saya sempat gonta-ganti cita-cita. Dulu pernah cita-cita jadi ustadz, begitu masuk ke pondok, saya terjun ke dunia seni, saya cita-cita jadi seniman. Alhamdulillah, orang tua saya tidak merestui. Akhirnya saya, alhamdulillah bisa belajar ke Madinah. Jadi seni itu bisa untuk yang lain-lainnya. Ya, misalnya untuk kayak untuk merancang sebuah bangunan, ya, atau untuk arsitek, atau gambar sebuah taman, atau lukisan pemandangan, atau apa. Saya sekarang kalau misalnya lagi jenuh, saya ngerancang, ngarsiteki bangunan pondok. Jadi nggak usah bayar siapa? Arsitek. Arsiteknya sendiri aja. Walaupun kayak gini-gini, alhamdulillah banyak yang nanya, ini arsiteknya siapa Ustaz? Arsitek lokal saya bilang. Itu hiburan. Nah, memang nggak apa-apa. Itu hiburan yang mubah. Ya, itu hiburan yang boleh. Mubah di sini artinya apa? Boleh. Hiburan yang boleh. Jadi seni silahkan diarahkan kepada sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan aturan agama. Ada yang lain silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ya. Sahih apa enggak? Ya. Orang mandi besar, dia berwudu dulu.
setelah itu mandi, habis itu tidak wudu lagi. Apakah itu boleh? Boleh. Karena begini, sebelum berwudu, urutannya kayak gini. Sebelum berwudu pertama, disunahkan untuk membersihkan kemaluan terlebih dahulu. Jadi sebelum berwudu, orang membersihkan apa? Kemaluan. Jadi kemaluannya sudah apa? Bersih. Jadi nanti ketika mandi tidak perlu dibersihkan lagi, karena sudah bersih. Jadi pertama kali dia mulai dari kemaluan, dia bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu berwudu. Setelah itu baru apa? Baru mandi besar. Mulai dari bagian kanan, dimulai dari kepala, disiram sekujur tubuh. Kemudian sebelah kiri, kemudian digosok dengan pembersih, ya, dengan sabun. Setelah itu ya sudah. Wong tadi sudah apa? Wudu. Kecuali kalau misalnya setelah itu megang lagi. Nah, kecuali kalau setelah itu megang lagi, menurut sebagian ulama batal wudunya. Menurut sebagian ulama batal wudunya, maka dia perlu untuk wudu lagi. Walaupun tadi di muka sudah apa? Wudu. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berapa pertemuan? 3 pertemuan. Karena ini malam ini yang datang cuma sedikit ya. Kalau bisa dikabari yang lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.